Paling enak itu menghukumi sesuatu tanpa referensi, tanpa membaca karya para ulama, hanya menurut pribadi. Ini paling enak memang kawan-kawan. Tetapi tradisi ahli sunnah wal jamaah ketika kita mau menghukumi sesuatu, kita perlu merujuk kepada pendapat para ulama, bukan sekedar asumsi dan pikiran pribadi. Oleh sebab itu di sini kami akan membacakan beberapa kitab dari para ulama, baik dari imam madhab maupun ahli hadis. Jangan mencium kuburan, jangan mencium nisan, biar wali atau habib atau kiai jangan dicium, berlebihan itu tidak bagus, membahayakan akidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas tentang hukum mencium batu nisan ataupun kuburan. Tentunya untuk menjawab sebuah pertanyaan, kami akan menghindari menurut kami pribadi. Karena kami ini seorang santri Jam'iyah Nahdlatul Ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, yang mana tradisi Ahli Sunnah wal Jamaah itu adalah mengutip pendapat para ulama, bukan menurut pribadi. Oleh sebab itu, di sini kami akan membacakan beberapa kitab para ulama tentang hukum mencium batu nisan ataupun mencium kuburan. Yang pertama, kami akan bacakan dalam kitab Mu'jamus Syuyukhil Kabir, ini karya Imam Az-Zahabi. Tepat pada juz pertama, halaman 73, terbitan Maktabatus Siddiq. Wa qad su'ila Ahmad bin Hanbal an masil qabrin nabawiyyi wa taqbilihi falam yara bidzalika ba'san. Sungguh Imam Ahmad bin Hanbal pernah mendapat pertanyaan tentang hukum menyentuh kuburan Nabi wa taqbilihi dan hukum mencium kuburan Nabi. Falam yara bidzalika ba'san. Ternyata Imam Ahmad menganggap hal yang demikian itu tidaklah bermasalah, tidak ada problem. Artinya boleh-boleh saja umat Islam menyentuh ataupun mencium kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu anhu waladuhu Abdullah ibnu Ahmad. Ini diriwayatkan daripada putra beliau yaitu Abdullah bin Ahmad. Keterangan yang sama juga dijelaskan dalam kitab Umdatul Qari Syarhu Sahihil Bukhari, karya daripada Syaikh Badruddin Al-Aini, seorang ulama yang bermazhab Hanafi. Tepat pada juz ke-9 halaman 241, terbitan Daru Ihya Itturaf Al-Arabi. Annal Imama Ahmada su'ila an taqbili qabrin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa taqbili minbarihi faqala la ba'sa bidzalika. Sungguh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau pernah mendapat pertanyaan tentang hukum mencium kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tentang hukum mencium mimbar Nabi. Faqala, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, la ba'sa bidzalika. Hal tersebut no problem, boleh-boleh saja. Kita cek dalam kitab Al-Ilalu wa Ma'rifatur Rijal, karya Imam Ahmad bin Hanbal. Ini riwayat daripada putranya yaitu Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Tepat pada juz kedua halaman 492, terbitan Darul Khani Ar-Riyadh. Sa'altuhu 'anir rajuli yamassu minbaron Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yatabarraku bimasihi wa yuqabbiluhu wa yaf'alu bil qabri mithla dzalika aw nahwa hadza yuridu bidzalika taqarruba ila Allah jalla wa azza. Faqala la ba'sa bidzalika. Saya pernah bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal tentang hukum orang yang menyentuh mimbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia mengambil barokah dengan cara menyentuh mimbar Nabi sekaligus dengan mencium mimbar Nabi. Hal yang demikian itu juga dilakukan oleh dia terhadap kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyentuh ataupun mencium. Yuridu bidzalika taqarruba ilallahi jalla wa azza. Hal itu dilakukan dalam rangka bertaqarrub kepada Allah jalla wa azza. Faqala la ba'sa bidzalika. Ternyata Imam Ahmad bin Hanbal menjawab hal itu no problem, tidak ada masalah. Kemudian kita baca dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, karya daripada Al-Imam Al-Hakim.
tepat pada juz keempat, halaman 560 terbitan Darul Kutubil Ilmiyah. Di sini ada hadis, nomor hadis 8571. Haddatsana Abul Abbas Muhammad bin Yaqub, haddatsana Al-Abbas bin Muhammad bin Hatim Ad-Duri, haddatsana Abu Amirin Abdul Malik bin Umar Al-Aqdi, haddatsana Katsir bin Zaidin an Dawud ibni Abi Shalih qala aqbala Marwan yawman fawajada rajulan wadi'an wajhahu 'alal qabri fa akhadha bi raqabatihi wa qala atadri ma tasna'u. Menceritakan kepada kami Abul Abbas yaitu Muhammad bin Yaqub, menceritakan kepada kami Al-Abbas bin Muhammad bin Hatim Ad-Duri, menceritakan kepada kami Abu Amir Abdul Malik bin Umar Al-Aqdi, menceritakan kepada kami Katsir bin Zaid dari Daud bin Abi Shalih. Beliau berkata, suatu hari Marwan datang, lalu dia menemukan ataupun melihat orang yang sedang meletakkan wajahnya di atas kuburan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat kejadian tersebut, akhirnya Marwan memegang leher ataupun pundak orang tadi dan berkata, apakah engkau tahu apa yang sedang kau perbuat? Qala na'am. Ternyata orang itu menjawab, iya, saya tahu. Saya mencium kuburan Nabi. Saya letakkan wajah saya di atas kuburan Nabi. Saya tahu itu. Fa'aqbala alaihi fa'idha huwa Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ternyata setelah orang itu menghadap, ternyata beliau tiada lain tiada bukan adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Faqala, kemudian beliau sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari ini menjawab atau berkata, jitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walam atil hajarah. Saya datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan saya tidak mendatangi batu nisan. Sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tabku 'ala dini idza waliyahu ahluhu walakin ibku alaihi idza waliyahu ghairu ahlihi. Jangan kau tangisi agama apabila agama masih dipegang oleh ahlinya, namun tangisilah agama ketika agama sudah dipegang orang yang bukan ahlinya. Komentar daripada Imam Al-Hakim, hadza hadithun sahihul isnadi. Hadis ini sanadnya sahih. Dari semua keterangan yang sudah dijelaskan oleh para ulama ini, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa mencium batu nisan ataupun kuburan itu no problem, sama sekali tidak dilarang oleh ulama. Hal ini sebagaimana yang sudah ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hambal, seorang ulama ahli sunnah wal jamaah, merupakan salah satu imam daripada 4 mazhab dalam bidang fikih. Tentunya beliau lebih ngerti, tentunya beliau lebih faham, dan ternyata beliau Imam Ahmad bin Hambal tidak mempersoalkan, tidak mempermasalahkan, dan tidak melarang kaum muslimin mencium kuburan. No problem. Ini kalau kita mau membaca kitab karya para ulama tentang masalah hukum fikih, bukan sekedar menurut pribadi. Ya kalau menurut pribadi siapapun bisa kawan-kawan. Dan memang seharusnya bagi setiap muslim, janganlah pernah kita itu mengharam-haramkan, melarang sesuatu yang tidak pernah dilarang oleh Nabi, tidak pernah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kita tidak punya hak melarang-larang, kita tidak punya hak mengharamkan sesuatu yang tidak ada larangan dalam syariat. Sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari, ternyata beliau mencium kuburan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau meletakkan wajah beliau di atas kuburan Nabi. Seraya berkata, saya mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mendatangi batu nisan. Namanya cinta. Orang itu mencium karena cinta. Ketika sudah nggak ada orangnya, ya apapun aja, bahkan sesuatu yang berhubungan dengan orang yang kita cintai, kita sayangi. Yang ada seumpama bekas bajunya, kita cium karena rindu. Ya no problem kawan-kawan, namanya cinta. Dan itu memang tidak pernah dilarang dalam Islam itu sendiri. Kalau memang ada ya monggo silakan. Hadisnya mana, Al-Qur'annya mana, kan nggak ada ya. Sudah, kalau memang nggak ada, jangan dilarang-larang. Bukankah yang haram itu sudah dijelaskan oleh Nabi? Bukankah yang haram itu sudah diterangkan oleh Allah?
Lalu apa hak kita melarang-larang sesuatu yang tidak pernah diharamkan, sesuatu yang tidak pernah dilarang oleh Allah dan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ayo kita sadar diri, kita tidak punya hak mengharam-haramkan sesuatu. Yang punya hak itu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.